Relawan Indonesia di jalur Gaza, Palestina, Fikri Rofiul Haq menjadi saksi hidup dari syahidnya para warga Palestina. Hingga Selasa 7 November, kurang lebih 10.000 warga Palestina menjadi korban serangan militer Israel. Secara eksklusif kepada Warta Kota, Fikri menceritakan kisahnya selama berada di jalur Gaza. Ia bertugas di Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Sewaktu diwawancarai, terdengar dentuman bom yang menurut Fikri membuat bangunan Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza bergetar. Seperti apa kesaksian Fikri? Apa yang membuatnya bertahan di jalur Gaza? Simak tayangan ini. Wanginya sangat begitu harum dan ini memang menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Jakarta, selamat pagi waktu Gaza. Hari ini Warta Kota akan berbincang dengan Fikri Rofiul Haq. Beliau merupakan salah satu dari 3 relawan yang masih bertahan di Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Halo Mas Fikri, apa kabar Mas? Halo Mas Eko, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah Mas, senang mendengarnya di tengah berita-berita bombardir bom dari milisi Israel. Mas, bisa dikabarkan Mas, apa yang terjadi per hari ini, per pagi ini, berapa jenazah yang kembali ditemukan dan bagaimana Mas menuntaskan tugas di sana? Ya, memang sampai saat ini pihak militer Israel masih terus membombardir ya ke seluruh jalur Gaza. Dan memang sudah beberapa pekan lalu kami memang biasanya tinggal di Wisma Dr. Jose Rizal ataupun bisa disebut Wisma Indonesia ya, yang masih satu lingkungan dengan Rumah Sakit Indonesia. Saat itu keadaan memang sedang mencekam, di mana pihak militer Israel tuh memfokuskan membombardir di jalur Gaza Utara, sehingga saat itu kami belum bisa beristirahat di sana, sehingga kami memutuskan untuk mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia. Dan pada hari ini saja tadi pagi pihak militer Israel masih terus membombardir di area Rumah Sakit Indonesia. Dan perlu diketahui memang dari hari Selasa kemarin pihak sampai hari ini mereka memang memfokuskan area-area yang dekat Rumah Sakit Indonesia. Contohnya pada hari Selasa mereka membom pasar muaskar yang hanya berjarak 1 kilometer saja dari Rumah Sakit Indonesia. Dan pasar muaskar ini memang seringkali kita berbelanja di sana dan juga bertransaksi di sana. Dan akibat insiden tersebut 100 kurang lebih warga meninggal dan juga ratusan korban luka-luka. Dan tak hanya itu, keesokan harinya pun terjadi lagi. Hari Rabu. Informasi yang saya dapatkan, Israel menggunakan 6 bom dari Amerika, berat masing-masing adalah 1 ton. Mereka meluncurkan di kamp pengungsian Jabaliyah. Dan perlu diketahui, kamp pengungsian Jabaliyah ini besarnya hanya 1,4 km persegi dan dihuni oleh 600.000 warga Gaza. Akibat insiden tersebut belasan rumah benar-benar sudah rata dengan tanah, sehingga banyak korban meninggal dan juga korban luka-luka yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. Dan juga masih banyak juga korban yang tertimbun oleh bangunan yang runtuh, karena sampai saat ini dari pihak Palestina juga saat ini memang masih mengusahakan kendaraan-kendaraan beratnya untuk mengevakuasi korban-korban. Namun saat ini belum bisa memungkinkan karena keadaan saat ini benar-benar mencekam. Kembali juga terjadi hari Jumat, mereka terus melancarkan di dekat Duar Sheikh Zayed yang memang hanya berjarak 500 meter saja dari Rumah Sakit Indonesia. Mereka membom perumahan milik warga. Kembali lagi terjadi hari Sabtu, mereka membom Sabtu dan Ahad juga mereka membom kamp pengungsian yang ada di Zaatar yang berada persis belakang di Wisma Dr. Jose Rizal. Namun kami tidak mengetahui di mana tepatnya bom itu jatuh. Dan pada hari Senin ini juga kembali mereka melancarkan
di kamp pengungsian Jabalia dan juga kemarin di kamp pengungsian Glebo. Memang mereka benar-benar mengincar di area Rumah Sakit Indonesia karena isu yang saya dapatkan, mereka membuat berita bahwa Rumah Sakit Indonesia menjadi markas militer Hamas. Perlu diketahui juga Presidium Mercy yang memang organisasi yang membuat rumah sakit ini tentunya dari sumbangan dari seluruh rakyat Indonesia sudah mengatakan ini adalah fitnah besar. Karena sepenglihatan saya juga ya yang berada di Rumah Sakit Indonesia, memang Rumah Sakit Indonesia memiliki basement, tapi perlu diingat basement ini hanyalah tempat gudang bagi obat-obatan dan juga bahan-bahan logistik lainnya ya yang ditaruh di basement, dan juga basement ini juga menjadi tempat tidur warga Gaza, karena perlu diketahui 2.000 lebih warga yang berada di sekitar Rumah Sakit Indonesia, mereka mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia, mereka memadati halaman-halaman dan juga lorong-lorong yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Baik Mas, terkait tuduhan yang dilancarkan Israel terkait soal rumah sakit Mas. Rumah sakit ini kan memang yang tadi Mas jelaskan ya, dibangun atas sumbangan warga kita gitu. Nah, kemudian bangunan ini berbentuk persegi ya Mas. Lantainya ada 4 dengan 230 kamar gitu ya Mas ya. Nah, dengan kondisi yang sekarang itu artinya kan banyak saudara-saudara kita warga Palestina yang tidak tertampung. Ini bisa dijelasin nggak Mas, situasi di rumah sakit tuh gimana Mas ya? Ya memang kalau lihat benar-benar sedih sekali, karena memang bangunan rumah sakit ini memang didesain untuk keadaan kondisi pada hari-hari biasa saja, seperti kayak menangani korban, menangani pasien-pasien yang memang mengalami penyakit, dan memang artinya dalam angka yang hari-hari biasa, bukan dalam peperangan, sehingga sampai saat ini Rumah Sakit Indonesia kami mendapatkan update 1.500 korban jiwa dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. 60-80%-nya adalah anak-anak. Bahkan kami tim Mercy sendiri menyaksikan ini bukan sekedar angka, bukan sekedar berita, ataupun ini bukan sekedar hanya info yang beredar. Ini benar-benar fakta yang kami lihat. Banyak sekali anak-anak kecil, bahkan bayi pun menjadi korban. Banyak bayi yang memang di bawah 1 tahun, mereka menjadi korban. Saya sendiri melihat banyak sekali anak-anak yang mereka ditaruh di di kamar mayat, dan juga korban luka-luka juga dari pihak Rumah Sakit Indonesia telah menerima 4.500 korban luka-luka. Lebih dari 200 mereka masih menjalani rawat inap. Tentunya dengan korban yang sebanyak ini, dan juga setiap hari korban terus berdatangan ke Rumah Sakit Indonesia, menjadi pembeludakan di Rumah Sakit Indonesia, di kamar mayat contohnya saja. Warga yang meninggal, korban syahid yang meninggal, korban yang meninggal dari pihak warga Gaza, mereka itu dari kalau misalnya meninggal di pagi hari, mereka hanya bisa, dan siang atau sore hari mereka ditaruh di depan kamar mayat jenazah. Mereka ditaruh di trotoar yang ada di depan kamar mayat jenazah, karena di kamar mayat jenazah ini tidak bisa lagi menampung, karena kalau memang serangan-serangan terjadi di jalur Gaza Utara sendiri, karena perlu diketahui Rumah Sakit Indonesia ini adalah rumah sakit terbesar kedua yang ada di jalur Gaza, dan juga rumah sakit terbesar pertama yang ada di jalur Gaza Utara, sehingga rumah sakit ini adalah titik tumpu korban-korban yang dilarikan ke rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Indonesia, sehingga korban-korban meninggal banyak yang ditaruh di trotoar, sehingga ketika malam hari pun mereka masih berjejer di depan kamar mayat, sehingga ketika pagi harinya barulah keluarga korban mengambil kerabat-kerabatnya yang menjadi korban agresi militer Israel. Dan juga saat ini yang saya lihat di dalam Rumah Sakit Indonesia, banyak sekali pasien-pasien yang memang mereka dirawat di lorong milik Rumah Sakit Indonesia, karena jumlah korban saat ini memang tidak bisa ditampung lagi.
saya juga memiliki teman yang mereka dirawat di rumah sakit Indonesia. Mereka mengatakan sudah beberapa hari mereka tidak mendapatkan obat karena saat ini seluruh jalur Gaza, rumah sakit yang ada di seluruh jalur Gaza dan juga rumah sakit Indonesia saat ini mengalami krisis obat-obatan dan juga bahan bakar. Dan diketahui rumah sakit Indonesia memang memiliki 2 generator pembangkit listrik yang digunakan oleh rumah sakit Indonesia, dan saat ini hanya 1 generator saja yang memang yang bisa masih berfungsi dan digunakan oleh rumah sakit Indonesia. 1 generator lainnya mengalami kerusakan dan juga kehabisan bahan bakar. Ini dikarenakan memang dari awal peperangan, bahkan dari awal peperangan agresi militer Israel ya sudah mengalami pemadaman listrik, dan juga setelah seminggu atau 2 minggu berlalu, pemadaman listrik yang terkhusus di jalur Gaza Utara ini benar-benar sudah padam sama sekali. Saya melihat rumah warga itu memang memiliki cahaya-cahaya, sehingga yang saat ini hanya menyala adalah gas sekolahan PBB dan juga pemerintah Palestina, dan juga rumah sakit Indonesia yang masih menyala, sehingga saat ini juga kami masih terus mencari bahan bakar untuk ketersediaan rumah sakit Indonesia. Namun perlu diketahui saat ini benar-benar kondisi kami benar-benar tidak bisa keluar dari area rumah sakit ini, karena saat ini memang pihak militer Israel terus melancarkan serangan-serangannya ke area rumah sakit Indonesia. Dan memang kami mendapatkan info juga bahwa sudah ada beberapa truk bantuan kemanusiaan dari Bulan Sabit ataupun Palang Merah yang bisa masuk ke jalur Gaza melalui pintu perbatasan yang ada di Rafah, yang ada di jalur Gaza bagian selatan. Namun bantuan-bantuan ini sepantauan saya masih belum bisa merata, masih belum bisa diterima di Gaza Utara sendiri, karena jaraknya cukup jauh antara jalur Gaza Utara dan juga Gaza Selatan ya. Dan pihak militer Israel terus membombardir ke jalur Gaza Tengah karena mereka ingin memisahkan antara Gaza Selatan dan juga Gaza Utara, begitu Mas. Baik Mas. Mas, berarti dentuman itu bisa terdengar dari rumah sakit, artinya warga yang dirawat ya merasakan itu ya, entah tembok bergetar, itu bagaimana Mas? Iya betul, memang kenapa kami juga saat ini mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia, dan memang beberapa kesempatan juga kami masih bolak-balik ke Dr. Jose Rizal ataupun Wisma Indonesia hanya sekedar untuk makan ataupun aktivitas lainnya, karena suara yang terdengar, bom yang terdengar itu bukan hanya sekedar terdengar Mas. Bom yang terdengar di kuping kita itu bisa menggoyangkan bangunan rumah sakit yang ada 4 lantai, bayangin. 4 lantai rumah sakit ini goyang dari dentuman bom tersebut. Jadi bukan hanya terdengar, memang dentuman bom yang sangat keras itu bisa menggoyangkan rumah sakit yang memang didesain 4 lantai, bayangkan. Dan ini lumayan cukup besar dan juga tinggi dan juga luas ya. Dan akibat dentuman tersebut sampai saat ini Wisma Dr. Jose Rizal, wisma tempat kita beristirahat, juga mengalami kerusakan berat, di mana banyak plafon-plafon yang runtuh dan juga kabel-kabel yang terputus. Dan hal serupa juga terjadi di Rumah Sakit Indonesia saat ini, banyak sekali, bahkan ruang-ruang pasien pun banyak sekali yang mengalami kerusakan, banyak plafon yang runtuh, banyak juga kabel yang terputus akibat suara dentuman. Nah, baru saja tadi kami rasakan getaran dari dentuman bom dari pihak militer Israel. Walaupun saat ini kami ada di Rumah Sakit Indonesia 4 lantai, dan memang bom ini benar-benar sangat, dentuman ini walaupun hanya dentuman suaranya, tapi tetap sangat keras sekali yang kami rasakan begitu. Baik Mas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi Mas dan teman-teman. Mas, terkait petugas di rumah sakit itu bisa dijelaskan ya, ada berapa? Terus Mas sebagai relawan tugasnya tuh apa saja gitu Mas? Ya, memang kami 3 relawan Mercy, termasuk saya juga, memang kami adalah tim kemanusiaan non-medis ya, sehingga kami hanya mendokumentasikan para korban, dan juga terus mengupdate ke media-media yang ada di Indonesia, sehingga tapi karena memang serangan-serangan terus dilancarkan oleh pihak militer Israel, korban-korban terus berdatangan ke Rumah Sakit Indonesia ya,
sehingga kami dalam beberapa kesempatan juga membantu tim medis yang memang mereka saat itu merawat korban-korban luka-luka ya. Dan saat ini tim medis yang bekerja di Rumah Sakit Indonesia berjumlah 170 tim medis ya, beserta dokter juga perawat dan juga tim medis lainnya. Dan saat ini memang banyak sekali keluarga dari tim medis ataupun dokter yang bekerja di Rumah Sakit Indonesia juga menjadi sasaran sasaran keji dari pihak militer Israel. Contohnya saya ada dokter dari kepala bedah di Rumah Sakit Indonesia. Beliau mendapatkan kabar beberapa waktu lalu ya, sekitar 3 sampai 1 minggu ke belakang. Saya udah lupa juga informasinya, tapi beliau mendapatkan informasi bahwa satu keluarganya, anak, istrinya meninggal akibat serangan Zionis Israel. Dan ini benar-benar membuat hati seorang dokter juga yang sedih, karena beliau ini saat ini tim medis ini benar-benar bekerja 24 jam untuk menangani korban luka-luka yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Dan perlu diketahui pembantaian ini pun membuat 130 lebih korban, 130 tim medis ya yang ada di seluruh rumah sakit yang ada di jalur Gaza meninggal, sehingga angka ini pun menjadi berkurang. Angka ini pun membuat berkurangnya tim medis yang bekerja di seluruh rumah sakit Indonesia. Dan bukan hanya tim medis saja, tim wartawan lokal saja 40 lebih yang meninggal yang ditargetkan oleh pihak militer Israel. Baik Mas, di setiap kejadian ya, kedukaan besar itu selalu ada peristiwa-peristiwa yang mengiringi. Nah, Mas merasakan apa saja selama di jalur Gaza ini, Mas? Kan Mas berinteraksi dengan, mohon maaf, mayat, kemudian korban luka-luka. Ada hal yang Mas bisa ceritakan ke kami, Mas? Ya, memang kami benar-benar setiap hari melihat korban meninggal dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia, korban luka-luka juga. Dan ada satu pengalaman yang memang sangat tidak bisa dilupakan, dan ini pengalaman berharga yang memang Allah melihatkan bahwa korban warga yang meninggal ini bukan mereka mati, tapi mereka benar-benar meninggal untuk dimuliakan, untuk melanjutkan kehidupan mereka di dalam surga. Ya, pada beberapa kesempatan kemarin saya ketika saya masih mengelilingi Rumah Sakit Indonesia dan untuk mencari aktivitas lainnya, kami saat itu mengelilingi Rumah Sakit Indonesia ataupun sekedar hanya melihat situasi yang ada di area Rumah Sakit Indonesia. Saat itu saat itu kami mampir ke kamar mayat Rumah Sakit Indonesia. Saat itu ada keramaian saat itu di sana, dan ada seorang warga yang mengatakan, coba kalian ke sana dan lihat apa yang terjadi di sana, karena ada seorang syuhada yang mengeluarkan wangi semerbak ya. Kalau bisa dikatakan wanginya itu nama parfumnya itu bisa dikatakan misk namanya. Dan ketika saya masih belum percaya ya saat itu. Dan ketika saya datang ke kamar mayat tersebut, dan memang sebelumnya saya sudah kali-kali ya mencium tangan saya, tidak ada bau apa, karena saya tidak memakai parfum apapun. Dan ketika saya ke kamar mayat tersebut, ternyata memang dari kejauhan saja sudah tercium wangi yang sangat harum. Dan disitulah saya tertarik untuk mendekati jenazah tersebut. Dan ketika saya mencoba memberanikan diri, karena kan kami sebenarnya tim kemanusiaan non medis ya, jadi pertama kali saya menyentuh korban yang meninggal, karena kami tidak di beberapa kesempatan kita memang hampir tidak pernah menyentuh ataupun membawa korban luka-luka.
dan pada saat itu saya memberanikan diri, dan saat saya hanya menyentuh lehernya dan juga mengusap kepalanya, yang di bagian samping. Ketika saya cium, Masya Allah sekali, saya benar-benar terkaget dan benar-benar saat itu benar-benar takjub kali bahwa dari tangan, ketika saya cium tangan saya, berkali-kali saya cium, ada dalam video, itu benar-benar wangi yang harum sekali, yang kalau bisa saya katakan itu kalau bisa saya ibaratkan parfumnya itu parfum misk namanya, ya benar-benar wangi sekali. Bahkan saya beberapa kali itu mencium terus tangan saya masih tetap wangi, karena apa namanya, banyak juga bahkan belasan atau puluhan warga juga sudah datang ke apa namanya, ke jenazah tersebut, namun wanginya itu tidak habis-habis. Dan yang saya kenal memang nama beliau adalah Mustafa. Beliau berumur 16 tahun dan pada Jumat, kalau nggak salah Jumat atau Kamis lalu, memang pihak militer Israel menargetkan sekolah PBB yang memang saat ini memang sekolah-sekolahan, rumah sakit menjadi titik mengungsi atau tempat titik mengamankan diri mereka dari serangan-serangan. Namun saat waktu itu pihak militer Israel membom sekolahan yang ada di jalur Gaza Utara, sehingga banyak beberapa mereka menjadi korban syahid, meninggal, dan juga belasan mereka luka-luka. Dan Mustafa ini memang beliau benar-benar aktif sekali beribadah di masjid, berzikir dan bertadarus, dan juga bercengkrama dengan teman-temannya dengan baik, sehingga perlu diketahui, sekali lagi perlu diketahui bahwa Mustafa meninggal dalam keadaan tasbih digitalnya, ya, yang beliau dulu sedang berzikir atau mengingat Allah, tasbih digitalnya itu masih menempel di jarinya, ya, seperti foto yang tersebar di media-media. Jadi tim medis pun saat itu memutuskan untuk tidak melepaskan tasbih digitalnya, untuk terus dikafankan dan juga dimakamkan bersama tasbihnya beliau. Dan itulah kisah yang memang, iya betul sekali. Iya betul sekali. Memang kisah yang sangat baru pertama kali saya mendapatkan merasakan kisah ini, Mas. Baik, Mas. Wawancara kita ini dilakukan Selasa 7 November 2023. Nah, Mas artinya masih berinteraksi dengan warga yang dirawat di Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza, pun warga yang mengungsi, karena kita tahu ya, seperti tadi Mas jelaskan, bukan hanya sebagai tempat berobat Rumah Sakit Indonesia, tapi ya tempat orang mencari perlindungan. Ketika berinteraksi dengan warga sana, Mas, apa kesan yang Mas tangkap atau apa yang mereka sampaikan gitu, Mas? Ya, memang tercatat lebih dari 2.000 warga yang mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia, dan juga saya memang masih terus berinteraksi kepada keluarga-keluarga korban ataupun keluarga-keluarga yang mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia. Dan mereka sebenarnya menyampaikan kepada masyarakat Indonesia, mereka menitip pesan melalui kami tim Mercy yang ada di jalur Gaza, untuk dititipkan ke masyarakat Indonesia. Mereka sangat berterima kasih sekali atas dukungan dan juga bantuan yang masyarakat Indonesia salurkan ke jalur Gaza. Dan juga memang diketahui memang pada minggu lalu ada aksi solidaritas Palestina di Jakarta, lebih dari 2 juta warga Indonesia, ya, yang memang menghadiri aksi solidaritas tersebut. Dan saya sampaikan dan saya bahkan perlihatkan video kepada warga yang ada tinggal di Rumah Sakit Indonesia. Mereka sangat terharu, bahkan mereka sempat meneteskan air mata karena sangat terharu karena pihak Indonesia bahkan mereka rela, mereka memberikan waktu luangnya untuk selalu mendukung Palestina, untuk selalu mengutuk serangan-serangan Zionis Israel ini. Dan juga mereka menyampaikan pesan ke kami tim Mercy untuk ke warga masyarakat Indonesia. Mereka mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mereka mengucapkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya ke masyarakat Indonesia, dan juga mereka terus memohon kepada seluruh warga yang ada di dunia, terkhusus warga Indonesia. Mereka terus
ingin terus mendukung Palestina, kemerdekaan Palestina dalam waktu dekat, dan juga semoga terus memohon doa untuk keselamatan mereka, dan juga untuk semoga cepat terjadinya gencatan senjata perang Palestina dan juga Israel, agar bantuan-bantuan truk kemanusiaan, memang sudah ratusan truk bantuan kemanusiaan yang mengantri di perbatasan Rafah, sehingga semoga saja pintu perbatasan yang ada di Rafah antara Mesir dan Gaza cepat dibuka dan agar bisa tersalurkan ke seluruh masyarakat yang ada di jalur Gaza. Insya Allah segera menemukan solusinya ya Mas ya. Kita berharap sama-sama gitu. Kita dari Indonesia juga mendoakan itu. Mas, terkait situasi tadi yang di rumah sakit, ya Mas, warga, dokter, semua yang petugas itu kan memerlukan makan. Nah, kemudian warga juga membutuhkan ya pakaian, terus tempat mereka tinggal. Itu perkembangan di sana per hari ini, per Selasa 7 November itu bagaimana ya mereka mencukupi kebutuhannya? Kemudian satu lagi, apakah masih ada azan yang terdengar di sana, Mas? Ya, memang kami sebenarnya selalu melaporkan update terkini ke sosial media milik Mercy, dan juga memang udah dari 2 pekan atau 3 pekan lalu ya, saya melaporkan bahwa sudah tidak ada lagi terdengar suara azan yang dikumandangkan di masjid-masjid, karena mereka semua lebih dari 1 juta warga, artinya setengah dari populasi warga di jalur Gaza, mereka sudah mengungsi ke tempat-tempat yang mereka anggap aman, sehingga tidak ada lagi memang azan, kecuali yang saya dengar ada memang Rumah Sakit Indonesia memiliki mic ya, sehingga mereka ada yang mengumandangkan azan di Rumah Sakit Indonesia, dan juga beberapa kesempatan juga mereka melaksanakan sholat Jumat di dalam Rumah Sakit Indonesia. Dan untuk perkembangan per hari Selasa 7 November 2023 ini, memang saat ini korban-korban masih terus dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. Korban-korban juga luka-luka juga masih dirawat di Rumah Sakit Indonesia, dan juga banyak sekali korban dari keluarga dokter-dokter yang juga menjadi target serangan pihak militer Israel. Baik Mas. Mas, terkait Mas sendiri Mas, artinya Mas sudah sebulan lebih berada di Rumah Sakit Indonesia sebagai relawan. Mas bisa diceritakan bagaimana? Mengapa Mas bisa menceritakan kenapa Mas terketuk hatinya untuk ikut relawan, yang seperti yang kita tahu Mas melihat aktivitas Bapak yang juga relawan ya Mas di Mercy. Nah, apakah ini mempengaruhi, oke, rasanya saya akan berjuang yang sama dengan apa yang Bapak perjuangkan? Ya, artinya sebenarnya ini memang cita-citaku dari kecil, sebenarnya pengen kuliah ke luar negeri. Ketika pas SD saja, ketika pas SD aja, ketika emang Abi itu sudah ke jalur Gaza semenjak 2012 ya. Dan emang saat itu aku masih masih di dasar, dan emang dari sekolah dasar itu waktu itu aku pengen banget nanti ketika kuliahnya pengen kuliah ke luar negeri. Dan saat itu memang Abi aku menyarankan untuk nanti kakak nanti kalau udah besar, kalau udah kuliah, nanti kakak ke Yaman. Namun ternyata setelah beberapa tahun kemudian, memang seperti Mas yang Eko sendiri tahu kan, Yaman saat itu terjadi konflik ya, antara saya kurang tahu yang intinya terjadi konflik, dan di sana memang belum aman untuk saya kuliah di sana. Namun setelah saya tamat SMA, dan juga saya SMA-nya di pondok yang memang lamanya 2 tahun, dan alhamdulillah saya juga sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya sebanyak 30 juz di pondok pesantren Muhammad Danu Fatahillah yang ada di Ciamis. Dan saat itu memang kalau pondok biasanya ada namanya pengabdian ya, mengajar 1 tahun setelah lulus ya kan.
Jadi ketika saya sudah mengabdi 1 tahun ya, yang ditempatkan di pondok-pondok, dan setelah itu saya mencoba mendaftarkan diri untuk berkuliah di Mesir di Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi Bogor. Dan qadarullah saat itu saya belum diterima, dan setelah berapa bulan kemudian akhirnya qadarullah ternyata ada berita kesempatan bahwa aku bisa melanjutkan kuliahnya di jalur Gaza, mengingat saat itu memang aku juga masih dari tahun 2019 dan juga 2020 masih ada di jalur Gaza, sehingga ketika itu pada bulan Februari dan juga bulan Februari 2020 kami terbang ke Palestina untuk melanjutkan kuliahnya, dan juga tentunya karena motivasi Abi yang memang dari 2012 sejak aku kecil menjadi relawan, itu juga menjadi motivasi aku untuk aku ingin juga bukan hanya sekedar kuliah atau belajar di jalur Gaza, aku juga ingin menjadi tim relawan kemanusiaan yang bergerak di organisasi Mercy sendiri. Dan ya itulah memang motivasi aku memang dari abi aku, dan juga memang sudah dari semenjak kecil, Mas. Pengalaman apa aja Mas yang udah atau menjadi relawan di mana saja yang sudah pernah Mas jalani? Ya, aku memang hanya baru jalur Gaza saja, karena kan dari Februari 2020 sampai saat ini ya, November 2023, saya juga belum pernah pulang ataupun keluar dari jalur Gaza, karena kita ini ketika sudah kuliah di sini, kita berkomitmen untuk menyelesaikan kuliahnya kita di jalur Gaza, barulah ketika sudah kita pulang, baru ketika kita sudah selesai, baru kita pulang. Nah, dan memang saat ini saya juga masih belum menyelesaikan kuliahnya, karena kampus kami juga ternyata dibombardir, udah rata di kampus Islamic University of Gaza. Dan keadaannya tuh benar-benar sudah hancur, Mas. Gedungnya udah hancur, dan ini perlu diketahui ya, Islamic University of Gaza atau disingkatnya IUG ya, ini adalah kampus terbesar atau kampus terbaik yang ada di jalur Gaza, sehingga kami saat itu memang mendaftarkan diri kami di sana, dan kami tidak mengetahui apakah setelah peperangan ini kami masih bisa melanjutkan kuliah kami atau tidak, karena memang bangunan-bangunan di sana udah rusak total. Dan pengalaman kami selama menjadi relawan di jalur Gaza tentunya pedih, pahit kami rasakan. Kadang kami memang memiliki program-program juga dari Mercy Emergency Rescue Committee, memiliki program-program tahunan kami salurkan di jalur Gaza, seperti contohnya aja musim dingin kami juga membagikan baju hangat dan juga selimut untuk mereka yang memang tidak memilikinya, dan program-program lainnya seperti paket sembako di bulan Ramadan dan juga iftar bersama para yatim piatu ya, karena memang banyak sekali yatim piatu yang ada di jalur Gaza. Kenapa? Karena para ayahnya mereka adalah pejuang-pejuang yang selalu membela tanah air mereka, yang selalu ingin merebut kembali tanah yang mereka tanah yang dirampas oleh pihak Israel, sehingga banyak sekali memang anak-anak yatim yang ada di jalur Gaza. Dan memang kami benar-benar bahagia sekali ketika kami bisa membantu. Tentunya ini donasi-donasi tersebut semuanya dari warga masyarakat Indonesia. Kami sangat berterima kasih atas kepeduliannya, atas donasinya, atas doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih peduli dengan saudara-saudara kita. Karena Mas Eko juga tahu kan, ketika kemerdekaan Indonesia juga negara Palestina juga ikut menyuarakan, ya kan, ikut andil menyuarakan untuk kemerdekaan Indonesia. Dan tentunya dengan kisah ini tentunya harusnya seluruh masyarakat Indonesia, lembaga Indonesia dan juga pemerintah Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina, yang insya Allah kami doakan juga terus, para masyarakat Indonesia juga doakan semoga kemerdekaan Palestina mereka mendapatkan kemerdekaan dalam waktu dekat. Amin.
Oke, Mas. Kita udah masukin sesi akhir ya, Mas. Dua pertanyaan terakhir mungkin. Mas, bisa diceritakan perbedaan ketika Mas masuk jalur Gaza dengan kondisi terkini per Selasa 7 November 2023? Ya, makin kesini intensitas serangan Israel tentu makin banyak ya. Dan kita berharap secepatnya segera berhenti. Tapi bisa diceritakan gitu, Mas, suasana di sana perbedaannya dengan sekarang ini nih, Selasa 7 November 2023. Ya, memang setiap harinya pihak militer Israel tidak henti-hentinya melancarkan serangannya ke seluruh jalur Gaza. Tercatat kami mendapatkan update dari Kementerian Kesehatan Palestina lebih dari saat ini lebih dari 10.000 warga yang meninggal. Di antara mereka 3.900 lebih ya anak-anak dan juga 2.400 lebih wanita, dan juga dari kalangan lansia berjumlah 500 lebih. Dan untuk korban luka juga sudah mencatat 25.000 lebih warga yang mereka mengalami luka-luka. Dan seperti saya sampaikan, di Rumah Sakit Indonesia juga 1.500 korban meninggal dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia, 60-80% adalah anak-anak, dan juga 4.500 adalah korban luka-luka, dan 200 lainnya masih mengalami rawat inap di Rumah Sakit Indonesia. Karena dari angka ini saja sudah ketahuan bagaimana gempuran masih terus berjalan, gempuran itu masih terus dilakukan oleh pihak militer Israel, karena korban saat ini benar-benar tercatat paling tinggi dari peperangan sebelumnya. Bahkan kerusakannya yang saja lebih dari 150% dari 4 peperangan yang digabungkan digabungkan nih. Contohnya saja pada 2012, peperangan 2012, peperangan 2014, peperangan 2019, dan juga peperangan 2021. Ketika peperangan ini digabung, kerusakan ini tidak bisa menyamai kerusakan yang pada peperangan 2023 ini. Tercatat 150% lebih kerusakan yang dialami pada peperangan ini ketimbang peperangan yang gabung pada peperangan sebelumnya. Dan juga saat ini memang pihak militer Israel tuh benar-benar menargetkan fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit Ashifa yang memang para media-media sebarkan juga. Kami juga mendapat info bahwa pihak militer Israel menargetkan ambulans yang terparkir di Rumah Sakit Indonesia, Rumah Sakit Ashifa, hingga banyak korban meninggal dan juga luka-luka. Dan tentunya perlu diketahui saat ini pihak militer Israel tidak hanya mereka menjatuhkan bom, melancarkan serangan daratnya, dan juga dengan peluru-peluru yang mereka miliki, mereka juga menyebarkan fitnah. Mereka menyebarkan fitnah ataupun berita-berita hoax yang dituduhkan untuk para pejuang Palestina. Contohnya saja berita tentang Rumah Sakit Indonesia yang menjadi berlindung bagi pejuang Hamas. Dan ini juga sudah dijawab oleh Dr. Sarbini selaku Ketua Presidium Mercy ya, dalam jumpa persnya beberapa kesempatan lalu, beliau juga mengatakan berita ini tidak benar adanya, dan berita ini hanya hoax. Dan seperti yang saya sampaikan, memang Rumah Sakit Indonesia tidak ada terowongan yang dimiliki Rumah Sakit Indonesia, yang ada basement, yang hanya tempat basementnya hanyalah gudang bagi bantuan-bantuan logistik ataupun alat-alat kesehatan lainnya. Baik, Mas. Terakhir, Mas tidak sendiri, artinya relawan yang bertiga. Mas bisa ceritakan 2 orang Indonesia lainnya yang bertugas sebagai relawan, artinya namanya siapa, kemudian tugas mereka apa saja. Nah, kondisi kesehatannya sekarang bagaimana gitu? Ya, tentunya saya tidak bekerja sendiri sebagai relawan Mercy yang ada di Gaza. Masih ada 2 relawan Mercy lainnya yang memang selalu masih terus beraktivitas di sini, dan kami juga selalu bareng untuk bekerja dan membagi tugas-tugasnya masing-masing ya. Ada satu relawan Mercy dari Mercy, beliau namanya Reza Aldila Kurniawan ya. Dia juga Kurniawan.
Betul sekali. Oke. Reza Aldila Kurniawan dan satu lagi dan beliau asal dari Kalimantan ya. Dan juga satu lagi namanya Farid Zanjabil Alayubi. Beliau juga menjadi relawan Mercy yang memang saat itu bareng dengan keberangkatan kami saat itu. Dan saat ini keadaan mereka juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga Mas Reza juga alhamdulillah beliau juga sudah menyelesaikan kuliahnya di kampus IUG yang memang saat ini memang sudah dibombardir sebelum peperangan ini terjadi. Dan saat ini saya dan juga Mas Farid Zanjabil Alayubi masih berstatus mahasiswa di kampus yang ada di Jalur Gaza. Baik Mas. Satu lagi. Pergi ke Gaza kan ibarat jihad ya Mas. Sesuatu yang baik gitu. Artinya Mas bagaimana meyakinkan keluarga? Ya oke lah, orang tua atau ibu Mas sudah terbiasa dengan apa yang dilakukan Abi gitu. Tapi Mas sendiri kan sesuatu yang berbeda gitu, anak gitu. Mas bagaimana komunikasi, terus bagaimana meyakinkan atau mengabari keluarga kalau Mas baik-baik saja, itu gimana Mas ya? Ya, memang alhamdulillah sampai saat ini kami juga masih terus berkomunikasi dengan orang tua dan juga meyakinkan bahwa kami setiap harinya ketika jaringan internet menyala ya, karena memang di beberapa kesempatan jaringan internet kami terputus sehingga sampai saat ini karena Zionis Israel itu benar-benar menargetkan gedung perkantoran pusat base datanya jaringan internet yang ada di seluruh Jalur Gaza, sehingga beberapa kesempatan juga kami kehilangan koneksi sinyal untuk berkomunikasi dengan keluarga maupun pihak Mercy pusat yang ada di Jakarta. Dan kami yakinkan ketika kami memiliki jaringan internet, kami yakin bahwa kami dalam keadaan sehat-sehat, dan juga kami terus mohon doanya ya kepada keluarga ataupun tim Mercy ataupun masyarakat yang ada di Indonesia untuk keselamatan kami dan juga Halo, Mas Fikri. Ya, Sobat WK, Tribuners, kemungkinan jaringan di Jalur Gaza tempat Mas Fikri berada sekarang terganggu karena seperti yang sudah dijelaskan Mas Fikri, komunikasi di sana mengandalkan koneksi internet yang semua tergantung kondisinya gitu. Jadi perharinya kita nggak bisa pastikan kita bisa berkomunikasi dengan para relawan di sana. Mari kita doakan perjuangan para relawan, khususnya orang-orang Indonesia yang berada di sana dan terkait perang ini. Setidaknya ini merupakan tragedi kemanusiaan ya, tidak bicara soal agama lagi, karena melihat anak-anak, lansia, orang dewasa terbunuh, sesuatu yang dimanapun kejadiannya tidak mengenakan gitu, apalagi kalau kita menjadi salah satu keluarga korban. Jadi mari kita berdoa bersama-sama agar agresi dari Israel ini segera dihentikan dan Palestina bisa kembali pulih, semua keluarga bisa bangkit dan melanjutkan hidupnya, karena kedamaian di atas segalanya. Baik Sobat WK, sampai jumpa dengan narasumber lain pada obrolan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.